Ketika SMA Wijaya Kusuma dipindahkan ke gedung baru, yang dulunya merupakan rumah sakit terbengkalai, para siswa dan guru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bangunan tua itu masih menyisakan jejak-jejak masa lalunya. Koridor panjang yang dingin, suara-suara aneh di malam hari, dan ruang bawah tanah yang dikunci rapat. Rina, seorang siswi baru, segera merasakan aura aneh di sekolahnya. Suara langkah kaki yang tak terlihat, suara isakan samar di lorong, dan bau obat yang sesekali tercium dari ruang kosong. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya, tetapi semakin lama, kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, Rina dan teman-temannya, Joko, Lisa, dan Andi, nekat menjelajahi bagian belakang sekolah yang dulunya adalah ruang operasi rumah sakit. Mereka menemukan pintu besi besar yang terkunci, tetapi ketika Lisa menyentuhnya, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalamnya, terdapat peralatan operasi tua berkarat dan ranjang besi dengan bercak merah kecoklatan. Saat mereka hendak keluar, Joko tiba-tiba berteriak. Ia mengaku melihat bayangan dokter dengan masker berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata kosong. Keesokan harinya, Rina mulai mengalami hal-hal yang lebih mengerikan. Saat berjalan di lorong kelas sendirian, ia mendengar suara langkah kaki mengikutinya. Namun, setiap kali ia menoleh, lorong itu kosong. Temannya, Andi, mulai sering mengalami mimpi buruk tentang seorang perawat tua yang membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Seorang guru sejarah, Pak Budi, akhirnya mengungkap bahwa sekolah ini dulu adalah rumah sakit yang ditutup karena skandal mengerikan. Banyak pasien yang meninggal secara misterius dan beberapa staf menghilang tanpa jejak. Rina dan teman-temannya akhirnya menemukan keberadaan ruang bawah tanah yang selama ini dirahasiakan. Dengan bantuan kunci yang mereka curi dari ruang kepala sekolah, mereka berhasil masuk. Namun, yang mereka temukan jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di dalam ruang bawah tanah, mereka melihat tempat tidur pasien berdebu, botol-botol obat yang masih tersusun rapi, dan tumpukan arsip tua. Salah satu berkas menunjukkan daftar pasien yang dinyatakan meninggal, tetapi beberapa nama memiliki catatan aneh. Hilang atau eksperimen gagal. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri dan lampu mulai berkedip. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang perawat dengan wajah rusak berjalan perlahan ke arah mereka. Pak Budi akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang sekolah itu. Ternyata, rumah sakit ini dulu digunakan sebagai tempat eksperimen ilegal. Para pasien tidak hanya dirawat, tetapi juga dijadikan subjek percobaan. Banyak di antara mereka yang meninggal dengan cara mengerikan. Rina dan teman-temannya kini tahu bahwa arwah para korban masih menghantui sekolah. Mereka mencoba meminta bantuan dukun untuk melakukan ritual pemanggilan arwah agar para korban bisa beristirahat dengan tenang. Namun, ritual itu malah membangunkan kekuatan jahat yang selama ini tersembunyi. Setelah ritual dimulai, keadaan menjadi semakin kacau. Suara jeritan terdengar dari setiap sudut sekolah. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri, serta bayangan hitam mulai mengejar mereka. Rina dan teman-temannya berlari ke arah pintu keluar, tetapi mendapati bahwa gerbang sekolah terkunci sendiri. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka berusaha mencari jalan keluar melalui ruang bawah tanah. Namun, di sana mereka harus menghadapi satu ujian terakhir. Dokter yang menjadi dalang di balik semua kejadian ini muncul, dengan wajah rusak dan mata merah menyala, menghalangi jalan mereka.
Dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, mereka berhasil keluar dari sekolah tersebut tepat saat matahari mulai terbit. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sekolah itu tampak lebih tua dan hancur, seakan-akan sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Pak Budi memperingatkan mereka, sekolah ini mungkin sudah kosong sekarang, tapi mereka masih ada. Mereka akan selalu ada. Meskipun berhasil keluar, masing-masing dari mereka kini dihantui oleh mimpi buruk dan bayangan yang selalu mengintai dari sudut gelap. Mereka menyadari bahwa sekolah itu tidak akan pernah benar-benar melepaskan mereka. Setelah kembali ke rumah, Rina mulai melihat bayangan di cermin kamarnya. Lisa sering terbangun dengan suara langkah kaki di kamarnya, meskipun ia tinggal sendirian. Joko mulai menghindari tidur karena setiap kali ia menutup mata, ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Mereka mencoba mengabaikan kejadian-kejadian ini, tetapi semakin lama, semakin buruk. Barang-barang di rumah mereka berpindah tempat sendiri, suara tangisan terdengar dari sudut gelap rumah, dan mereka merasa ada yang mengawasi mereka setiap saat. Mereka kembali menemui dukun yang sebelumnya membantu mereka. Kali ini, dukun itu melakukan ritual pembersihan lebih besar. Selama ritual, mereka melihat bayangan-bayangan yang selama ini menghantui mereka muncul, mengerang dalam kemarahan. Dengan doa-doa yang dibacakan, satu persatu bayangan menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Dukun itu memperingatkan, mereka mungkin telah pergi untuk sekarang, tetapi jika kalian kembali ke sekolah itu, mereka akan menunggu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sekolah SMA Wijaya Kusuma akhirnya ditutup. Alasan resminya adalah kondisi bangunan yang tidak layak, tetapi mereka yang tahu kebenarannya sadar bahwa sekolah itu menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Rina dan teman-temannya mencoba melanjutkan hidup mereka, tetapi setiap kali mereka melewati gedung sekolah itu, mereka merasa ada mata yang mengawasi mereka dari jendela kosongnya. Selesai. Terima kasih.